kembali lagi bersama kami pemirsa di Indonesia Bicara membahas mengenai antara konsolidasi dan rebutan kursi. Kita ada di segmen terakhir kita. Saya ingin tahu, mungkin banyak pemirsa juga yang ingin tahu begitu. Kalau dari Bu Irma sendiri selaku partai koalisi dari pemerintah begitu ya, lebih memilih mana? Konsolidasi atau oposisi yang kuat? Konsolidasi penting untuk kebangsaan, persatuan dan kesatuan bangsa. Tapi bukan berarti konsolidasi itu harus dengan bagi-bagi kursi, Oke. ya, tidak dengan syarat-syarat. Kenapa? Karena menjaga NKRI itu tidak boleh bersyarat. Ya, jadi itu menurut saya yang paling penting dalam rangka menegakkan kemudian mendukung NKRI ini tetap berdiri dengan kokoh. Jika ada yang ingin bergabung, silahkan bicara dengan presiden. Silakan bicara dengan partai koalisi, tetapi yang harus diingat adalah pemerintahan yang kuat dan amanah itu butuh oposisi yang konstruktif dan elegan. Butuh ya Bu ya? Butuh. Butuh. Oke, kalau Mas Arya, konsolidasi atau menjadi oposisi yang kuat? Ya, dua-duanya penting ya, karena kalau tidak ada oposisi tentu tidak ada lembaga yang melakukan kontrol terhadap presiden gitu ya. Dan kita tahu bagaimanapun bahwa salah satu tugas DPR itu adalah melakukan, selain membentuk undang-undang, dia anggaran dan seterusnya, dia juga punya fungsi kontrol terhadap pemerintahan gitu ya. Dan menurut saya demokrasi yang sehat itu selain butuh oposisi juga butuh kelompok-kelompok kritis gitu ya, yang berada di luar pemerintahan gitu ya. Bisa dari kalangan akademisi, bisa dari media massa, bisa dari organisasi masyarakat sipil. Dengan begitulah misalnya pemerintah bisa punya diskursus soal kebijakan publik. Karena kalau tidak ada diskursus soal kebijakan publik, tentu pemerintah bisa saja punya potensi menjadi anti kritik gitu ya, menjadi otoriter dan seterusnya gitu ya. Dan kita harus ingat kalau memang kabinet 10 partai ini dilakukan plus 2 partai atau 3 partai dari partai 02, Ya. saya kira Jokowi tidak memberikan warisan yang baik bagi kita. Karena bagaimanapun sejak reformasi kalau ini terjadi, kekuatan di parlemen itu mungkin bisa lebih dari 80%. Dan ini tentu tidak sehat bagi demokrasi kita gitu ya. Jadi saya sangat mendukung atau mendorong parlemen kita harus kuat, dan untuk parlemen itu harus kuat butuh partai yang punya tugas untuk melakukan kontrol kepada eksekutif gitu. Oke, terakhir untuk Mas Arya, apa harapannya terkait dengan visi Indonesia kemarin diutarakan oleh Pak Jokowi dan bagaimana seharusnya? Ya, harapan saya tentu presiden benar-benar mewujudkan janji politiknya itu. Kita sudah dengar, kita catat dengan baik janji-janji itu, terutama pada bidang-bidang soal inovasi gitu ya, soal lapangan kerja, soal investasi, soal reformasi birokrasi. Test case pertamanya adalah di pembentukan kabinet. Kalau Pak Jokowi bisa melewatinya dengan baik, dengan kabinet yang membuat semua orang happy, dunia bisnis happy, partai politik senang gitu ya, masyarakat. Mungkin Kak itu tidak semuanya bisa senang. Ya, itu tentu modal bagus yang awal untuk menjalankan pemerintahan gitu. Baik, kalau Ibu Irma sendiri, apa harapannya ke depan bagi Pak Jokowi? Nantinya kan PR yang paling dekat adalah memilih ya, bagi siapa-siapa saja kabinet nanti dan bagaimana ini akan dipertahankan, ada yang dikurangi. Ya, seperti yang kita harapkan bahwa semua 5 program Pak Jokowi itu betul-betul harus didukung secara full, supportingnya harus full, tapi kontrolnya juga harus baik. Sehingga memang kita butuh, ya sekali lagi saya sampaikan bahwa Pak Jokowi butuh yang namanya oposisi yang konstruktif dan elegan tadi. Penting itu, karena tanpa itu seperti Fernandes bilang bahwa kontrol terhadap program-program pemerintah itu mungkin jalannya kurang baik. Ya, sehingga akan timbul masalah-masalah baru yang kemudian tidak target capaian dari program yang disampaikan Pak Presiden tidak bisa dicapai. Pesan dari Ibu Irma sebagai partai koalisi pemerintah untuk Presiden apa? Ya pastinya right man in the right place. Oke. Dalam membentuk kabinet. Karena Pak Jokowi butuh betul-betul supporting yang luar biasa dengan program yang sangat komprehensif ini. The right man and the right place ya, itu kita garis bawahi. Baik, terima kasih Ibu Irma, terima kasih Mas Arya sudah hadir bersama kami di Indonesia Bicara. Pemirsa, demikianlah Indonesia Bicara hari ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Aprilia Putri undur diri, MNC News Channel nomor 1, terima kasih dan sampai jumpa.